Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara SMC Menyapa. Saya Senen selaku Ketua Sekretaris SMC Provinsi Lampung telah mengundang dua narasumber dalam acara SMC Menyapa pada malam ini. Dua narasumber kita ini adalah tidak asing lagi, adalah tokoh PES Lampung yang juga saat ini sudah sebagai bakal calon Ketua PWI Provinsi Lampung. Selamat sore, Bang Herman Kalimaku. Selamat sore juga, Bung Sren. Selamat sore, Bang Juniadi. Selamat sore, Bung Sren. Ya. Terima kasih atas hadirnya di acara SMC Menyapa. Sengaja kami undang pada malam hari ini sebetulnya keempat bakal calon kami undang karena dua bakal calon berhalangan hadir. Yang hadir pada malam hari ini hanya dua, tapi menurut saya tidak ada masalah mungkin ya. Oke, tema kita pada malam hari ini mensikapi adanya pendapat dari seorang anggota PWI atas persiapan konferensi provinsi PWI Provinsi Lampung adanya dugaan pelanggaran peraturan dasar dan peraturan rumah tangga atau PDPRT PWI. Mungkin sebelum para narasumber menjawab, akan saya bacakan dulu dugaan-dugaan pelanggarannya. Yang pertama adalah ada anggota panitia pengarah atau SC yang saat ini masih aktif menjabat anggota DPR di Provinsi Lampung dan aktif di partai politik, dan ini diduga melanggar pasal 26 PDPRT PWI. Itu dugaan pelanggaran pertama. Yang kedua, beberapa anggota panitia SC yang pernah menjadi calon legislatif seharusnya membuat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak lagi aktif di partai politik. Ketiga, ada juga di antara panitia SC yang belum melewati proses uji kompetensi wartawan. Ini juga melanggar PDPRT PWI. Yang keempat, adanya 92 anggota biasa yang sudah ditetapkan di daftar pemilih tetap tapi belum UKW atau uji kompetensi. Yang kelima, ada data terakhir ada 418 wartawan yang sudah uji kompetensi wartawan tidak segera diurus kartunya agar bisa menjadi anggota biasa dan berhak menyalurkan hak pilihnya. Ini juga diduga melanggar pasal 18 PDPRT PWI. Pada pasal 6 PDPRT PWI juga dilarang adanya sogok menyogok atau money politik. Ketujuh, menyayangkan seorang calon yang melibatkan calon ketua PWI yang sudah mendaftar. Seorang calon melibatkan 10 perwakilan kabupaten kota yang ikut mengawal pada saat pendaftaran. Selanjutnya, ada anggota PWI Provinsi Lampung berdasarkan beberapa poin di atas. Anggota PWI ini meminta konferensi provinsi PWI Provinsi Lampung untuk dibatalkan karena adanya dugaan-dugaan pelanggaran tersebut di atas. Demikian dugaan-dugaan pelanggaran yang saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Herman Batin Mampu bisa menanggapi atas dugaan pelanggaran tersebut. Dipersilakan. Terima kasih, Bro Senen. Saya juga menyimak perkembangan Bogor Pro dan menyimak juga adanya senior PWI Lampung yang mengingatkan membuat statement
sekitar 9 poin adanya potensi pelanggaran PDPRT. Menurut saya ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau ada sesuatu pelanggaran, gitu ya, maka produk dari apa yang dihasilkan otomatis juga dipertanyakan legalitasnya, keabsahannya, gitu. Karena adanya potensi pelanggaran itu. Jadi menurut saya seharusnya menurut saya PWI Lampung segera menyikapi hal ini untuk menjawab, dan bila perlu kalau memang benar terjadi pelanggaran adanya panitia pengarah atau SC yang tidak sesuai dengan aturan PDPRT, maka harus segera diganti gitu. Di rapat ulang. Setelah dirapat ulang, kemudian dibahas kembali gitu loh, semua produk yang sudah dihasilkan, karena produk tersebut menurut saya dihasilkan oleh tim pengarah yang tidak semestinya. Nah, itu harusnya segera. Sebenarnya saya hari ini menunggu respon dari PWI, tapi sampai petang ini saya belum melihat respon itu gitu loh. Karena ini kan setidaknya ada konsekuensi, mungkin ada konsekuensi hukum atau minimal legalitasnya itu lemah gitu, karena adanya potensi pelanggaran tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika memang tidak cukup waktu gitu ya lebih baik diundur gitu convert produknya, ketimbang produknya bermasalah di kemudian hari atau ketua terpilih nanti tidak kuat gitu secara legalitas, gitu, lemah gitu. Bagaimana ini untuk yang sesuai tagline saya ya, merawat marwah kalau produknya berpotensi bermasalah. Itu kira-kira tanggapan dari saya sebagai salah satu calon dalam pemilihan ini, yang juga bisa dirugikan gitu loh. Nah, siapapun calon yang terpilih bisa berpotensi dirugikan akibat adanya potensi pelanggaran PDPRT itu. Itu tanggapan saya. Baik, nanti mungkin lebih diperdalam, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya saya bertanya, mungkin lebih kami memberikan kesempatan pengacara yang satunya, Pak Juniadi, silakan. Terima kasih Bung Senen. Jadi memang saya juga pagi tadi agak kaget ini muncul. Ada beberapa poin yang pernah juga saya sampaikan di SC. Karena saya juga termasuk SC. Oh, iya. Kemudian saya juga bakal calon. Karena kesibukan dua yang berbeda, jadi nggak sedalam itu. Kemudian terkait produk hukum, baru setelah dikaji memang ternyata iya ada, benar masih ada, dan itu mungkin ini seharusnya wilayah-wilayah kerja etik, seharusnya Dewan Kehormatan ini cepat merespon ini, karena walaupun habis tapi kan masih diperpanjang. Jadi nanti mungkin kita juga akan sampaikan dengan kawan-kawan di SC. Kemudian terkait soal ini yang penting Dewan Kehormatan harus segera merespon, karena ini sudah menjadi isu publik. Yang pertama, memang kalau legalisasi dia melanggar, otomatis produknya bisa dianggap cacat hukum. Jadi kekhawatiran Herman, calon yang lain juga saya kira sama. Jadi kalau nanti juga percuma kalau ini ternyata jadi berlaku gagal hukum. Nah, kita antisipasi itu. Mudah-mudahan nanti secepatnya kalau Ketua Dewan Kehormatan dengar ini harus segera direspon dan diberi tanggapan. Kawan-kawan pers juga mungkin harus segera bertanya dengan PWI, termasuk Dewan Kehormatan, terhadap kejadian-kejadian itu. Dan memang jelas kalau PDPRT yang baru itu
pasal 7 ayat 2 itu menyebutkan syarat menjadi anggota PWI adalah uji kompetensi 2 tahun. Kalau itu berlaku dari 2011 kan kita mulai UKW pertama, nanti sekarang sudah hampir 10 tahun. 10 tahun itu kalau berapa jumlah yang ber-UKW kompeten, anggota PWI langsung berapa, harus cepat itu direspon. Karena memang kemarin di rapat juga sudah kita sampaikan ini bakal muncul, karena pasal 7 ayat 2 menyebutkan ini, bagaimana dengan yang dulu, kecuali yang anggota yang seumur hidup ya, ada yang luar biasa, kemudian ada anggota yang number one itu nomor 1, dia memang berlaku seumur hidup. Sementara yang lain tahunan, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, dan memang lemah administrasi itu harusnya organisasi memperpanjang, kasih tahu, waktu lu mau habis, perpanjang. Dan dulu yang lama aturannya itu kalau misalnya habisnya bulan Juli, dia masih ada waktu perpanjangan 6 bulan. Jadi dia kalau dari Juli sampai Desember dia masih status aktif terus perpanjangan. Lewat 1 tahun belum diperpanjang maka dia mati total. Nah yang hal ini nggak disosialisasikan. Bagaimana kita inginnya anggota PW itu juga paham BDPRT. Kalau selama ini pahamnya kan soal undang-undang pers, pembelaan wartawan gitu. Tapi soal kebijakan lain yang sakral seperti ini justru enggak. Kemudian ada poin tadi yang penting disebutkan soal di partai politik. Memang kan jelas harus mundur. Nanti juga kita tanya apakah bakal calonnya anggota PW yang lama-lama itu yang kemarin nyalek, apa dia nyalek yang mundur pura-pura di PW atau mundur pura-pura di partai. Dan seharusnya memang ada pernyataan, saya sudah tidak lagi di partai politik, kembali ke PWI misalnya. Karena itu kan sempat ramai, sempat kebijakannya dulu mundur, tapi ternyata sekarang tidak boleh mundur, harus keluar karena kepentingan, karena apalagi dia pengurus partai, jadi catatan. Dan mudah-mudahan ini cepat kita respon nantinya, sehingga nggak jadi, kita nggak malu juga kan, karena dilempar senior yang lebih jeli, karena kan uji gampang misalnya syarat PWI itu uji kompetensi, yang sudah uji kompetensi berapa ratus tadi, sorry juga hampir separuh dari jumlah yang bakal milih, 402 harusnya kan kalau dia UKW dari PWI kalau nggak salah paling lama 6 bulan itu, tapi memang syarat menjadi CA saja dia sudah UKW muda misalnya 2 tahun dulu. Artinya yang angkatan 2011, 2014, 2016, 2018 itu harusnya sudah masuk menjadi anggota penuh, kan sudah lewat 2 tahun. Karena kalau zaman dulu kan CA harus, zaman yang tua-tua dulu masuk anggota PWCA itu harus lulus diklat dasar, nilainya harus A. Kalau dia mau anggota penuh harus lulus setelah diklat jurnalistik tingkat lanjut dan harus nilai A. Nah, mungkin itu penggantinya sekarang itu uji kompetensi. Nah, memang ini kelamaan administrasi. Mudah-mudahan nanti saya juga rapat terakhir saya ketemu akan kita sampaikan supaya nggak jadi, karena saya juga mau nggak mau dalam bagian, tapi memang dalam bagian tapi kurang banyak nggak tahu karena bidangnya beda-beda. Itu yang lain mau langsung semua apa nggak kita? Jadi ini kan ada dugaan-dugaan pelanggaran. Ya. Apakah mungkin sebagai bakal calon ini akan menyampaikan ke Dewan Kehormatan atau kita pasif menunggu mereka? Ya, karena udah ini jadi ramai, jadi isu, kita juga ditanya, kita juga khawatir kata Bang Herman waktu itu. Nanti begitu jadi kita misalnya jadi terpilih terus digugat orang karena ini legal standingnya melanggar misalnya. Iya, maksud saya apakah nanti bakal masing-masing ini akan melaporkan ke Dewan Kehormatan ya, besok atau kita tanyakan ini kan ya, mungkin besok apa kita coba sounding dulu via telepon ke Dewan Kehormatannya harus dijawab nih karena publik sudah ramai. Lalu langkahnya apa kan harus ngomong karena menjelang ini tanggal 3 berapa hari lagi, tanggal 2 berapa hari, tanggal 29, tanggal 32 hari lagi, 2 hari lagi, dan banyak orang-orang hukum yang paham soal ini. Nanti kalau kita digugat kita juga kan berbahaya buat calon yang jadi juga. Ini harus diantisipasi sehingga Pemprov itu mau jalan lurusnya seperti apa, harapan seperti apa, dan kita juga perlu kasih tahu nih harus ngobrol dulu. Para calon ini kalau begini gimana, termasuk DKD juga harus paham ini soal pelanggaran ini, sehingga kita nggak malu.
Saya kira kalau aktif nanti bakal aktif ini kan untuk juga terima kasih dan fasilitas MC soal memberikan penjelasan ini dan pencerahan kepada publik juga. Ya, terima kasih. Jadi nanti besok atau akan kita sampaikan bukan ini Ya, ke buat sekarang lah. ya, baik ke panitia maupun ke SC. Mungkin begitu Pak. Ya, untuk meminimalisasi produk hukum yang berpotensi cacat hukum. Pak, intinya dua narasumber kita ini yang juga bakal calon ketua PBI ini sependapat adanya dugaan ini ya, artinya yang potensi-potensi itu bukan pelanggaran betul itu Pak memang. Yang Kalau benar atau tidak itu kan disebutkan dugaan. Iya. Karena itu saya dari setelah melihat berita itu tadi pagi sampai hari ini saya menunggu sikap dari PWI, dari Dewan Kehormatan itu tentang hal ini. Seharusnya semua kita berterima kasih atas kejelian senior kita melihat adanya potensi pelanggaran PDPRT. Ini luar biasa ini, karena misalnya dia nilai adanya keterlibatan anggota dewan gitu kan diduga melanggar ini. Yang lebih memprihatinkan lagi, ratusan 400 lebih orang yang seharusnya berhak memilih hari ini itu tidak bisa memilih karena mereka tidak ada dari PWI selama ini upaya untuk bagaimana mereka mempunyai hak-hak itu. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya PWI tanggap, cermat dan segera untuk menjelaskan atau apa. Kalau memang betul ada terjadi itu ya segera dicarikan solusinya. Kita jangan terburu-buru dari ketimbang produknya nanti kata seperti Bro Iniati cacat hukum ya. Jadi baiknya dimundur atau diganti yang orang-orang yang diduga melanggar. Idealnya dimundur waktu konferensi provinsinya, dimundurkan waktunya, atau diganti ini orang-orang ST-nya yang. Kalau pendapat saya, kalau memang orang-orangnya tidak pada tempatnya ya harus diganti. Kalau memang nggak karena dinilai menurut logika kita produk yang selama ini juga cacat hukum perlu waktu untuk dibuat ya diundur gitu loh, gitu. Nggak tahu kalau Bro Juniadi. Ya saya kira sependapat saya soal kalau memang bisa diminimal segera diambil sikap cepat kemudian diumum lagi ke publik. Kalau apa pengaruh produk-produk yang sudah jalan misalnya. Tapi kalau memang kira-kira bakal melanggar betul berpotensi juga ya lebih baik ditunda. Oh, gitu ya. Oke. Baiklah, ini mungkin sudah larut malam. Mungkin saya minta closing statement dari masing-masing bakal calon ini. Silahkan saya beri waktu 2-3 menit untuk melakukan closing statement atas adanya isu dugaan pelanggaran peraturan dasar peraturan rumah tangga atau PDPRT PWI. Silakan Pak Herman Akranti mampu untuk melakukan closing statement pada. Saya berharap sebagai wadah intelektual, wadah profesi intelektual PWI segera bersidang, segera menyikapi dan segera menentukan langkah-langkah sebagai contoh kepada publik bahwa kita wadah intelektual ini yang juga sering melakukan kontrol sosial, salah satu tugasnya membuktikan bahwa lembaga kita juga lembaga yang taat azas dan taat hukum. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan juga Pak Juniadi silahkan Closing ya. Kalau itu belum habis ada poin-poinnya tapi nggak apa-apa. Saya coba soal produk hukum tadi. Kan itu kalau secara prinsip ada poin terakhir saya setuju. Memang yang itu kita bangun pers berkaitan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Itu yang pertama. Kemudian kalau bicara soal no money politik, istilah di politik tidak ada sogok suap seperti yang diharapkan senior itu, kita juga pengen seperti itu. Membangun demokrasi yang clean jadi sama sesama pers.
Terus tadi ada saya kan misalnya ditanya, kok itu ada klaim ketua aktif kabupaten kota Pengawal ya. mengawal. Kalau secara pribadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau klaim dia dibawa sebagai organisasi yang masih aktif, ini yang namanya etik. Apa istilahnya, bisa mempengaruhi boss power. Jadi intervensi, penekanan itu bisa berpengaruh. Dan ini secara etik kita malu. Karena secara etik kita ini mirip, profesi itu mirip sama advokat. Kalau advokat irisannya adalah bagaimana keadilan klaim, sementara pers irisannya adalah demokrasi, kemudian keadilan narasumber, kepentingan publik. Ini etik sebenarnya. Dan kita profesi sangat kuat dengan etik. Kalau itu betul-betul diklaim itu, buat saya itu memalukan secara organisasi klaim. Saya kira itu yang perlu dibangun adalah bagaimana semangat organisasi berjalan baik, kompres juga sukses tanpa tetapi. Terima kasih terusnya. Oke, terima kasih. Saya kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran dua narasumber kita. Mudah-mudahan konferensi Provinsi PBI Provinsi Lampung berjalan lancar, demokratis, Amin. tanpa adanya suap menyuap, tidak ada sogok menyogok, dan sesuai dengan peraturan dasar peraturan rumah tangga PBI. Kalau suami istri boleh ya. Mungkin itu dari kami SMSI Menyapa pada malam hari ini. Saya sedang mengaturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.